Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kita lanjutin program titik balik perubahan ya. Titik balik perubahan. Nah, kita udah masuk di bab subjectivity ya. Kemarin kita baru sampai di sini ya. Jadi langsung ke jadi untuk mempercepat ya, untuk mempercepat pencerahan itu identifikasi diri langsung ke intinya, yaitu diri itu sendiri gitu. Jadi tanpa memberi label, perhatikan bahwa sepanjang waktu pada setiap kesempatan, di setiap momen, dalam setiap keadaan, selalu ada substrat yang mendasari subjektivitas yang pada akhirnya tidak dapat direduksi. Dia tidak pernah berubah gitu ya. Dia nggak pernah berubah. Rasa apa, sense of self, sense of I gitu ya. Ini kan nggak pernah berubah. I-ness. Saya, kesayaan begitu ya. Esensi dari mengalami dalam semua bentuknya gitu ya, baik berpikir, merasakan, melihat, mengetahui, dan seterusnya, adalah kehadiran dari kualitas subjektif ini. Kemudian carilah lebih jauh untuk mengetahui apa pengalaman subjektif yang selalu hadir ini. Tampaknya tidak akan ada kemungkinan mengetahui bahwa seseorang itu ada. Tanyakan bagaimana aku sadar atau bagaimana aku tahu bahwa aku ada gitu. Yaitu dari sense of self itu gitu ya. Yang ini kan dalam sense of self ini, kalau dalam bahasa Muna itu wuto, disebutnya wuto. Diri pribadi gitu. Sense of self. Disebut wuto. Pertanyaan ini adalah, jadi ketika katakan kita terlibat dalam semua pengalaman ya. Jadi semua pengalaman itu pengalaman pada wuto. Di semua pengalaman itu pengalaman pada wuto gitu ya. Pengalaman pada diri pribadi. Tidak ada pengalaman di luar
pengalaman diri pribadi. Pertanyaan itu adalah pertanyaan terbaik yang bisa ditindaklanjuti karena pertanyaan itu mengarah langsung dan secara nonverbal ke realitas yang senantiasa ada. Jadi wuto itu dia sudah ada, ya sudah ada, sudah wujud, sudah wujud. Jadi adapun yang disebut dengan kualitas, kapasitas, yaitu kualitas kapasitas pada wuto ya, yang dialami sebagai kemawasan mendasar, itulah kesadaran. Jadi identifikasi dengan kesadaran itu bukan tentang jadi dia identifikasi Pak Iko. Jadi identifikasi diri itu lebih kepada tentang apa kesadaran itu. Jadi hakikat kesadaran, hakikat wuto ya. Hakikat wuto itu apa? Itulah rute langsung untuk menuju diri. Jadi wuto itu tidak pernah berubah. Ya. Tapi untuk bisa langsung ke sini ini diperlukan level kesadaran. Untuk bisa mengenali wuto sebagai wuto itu dia membutuhkan level kesadaran diri tertentu. Karena kadang-kadang ya diri itu diidentifikasi dengan kualitas. Diri diidentifikasi dengan kapasitas gitu ya. Ya itulah satunya praktek yang langsung ke intinya gitu. Dan itu apa ya? Aja harus difasilitasi lah. Karena untuk bisa mengidentifikasi itu kan butuh kejelasan kategori gitu ya. Kalau nggak ada kategori-kategori, ya gimana mau identifikasi? Identifikasi itu kalau sudah sadar kategori. Kalau belum, ya nggak bisa. Tidak ada apa-apa untuk diketahui di sana gitu. Pada diri itu ya hanya wuto itu, nggak ada apa-apa. Tidak ada yang perlu dipelajari atau diingat. Ya diri saya adalah saya gitu. Seperti itu. Orang hanya perlu berfokus, terpusat, bermeditasi, merenung, kemudian melihat pada dan menyadari bahwa sumber dan substrat ya, dari eksistensi adalah subjektivitas radikal dari kehadiran Tuhan sebagai cahaya kesadaran.
Cuman kadang-kadang itu ya, kalau kalau kita lihat peta kesadaran gitu, kalau kita lihat, kita kembali lihat ya, kalau di peta kesadaran kan ada wuto gitu ya, ada wuto, sense of I gitu. Lalu kemudian tuh setelah ada sense of I, baru ada level kesadaran diri terhadap itu. Level kesadaran diri terhadap, termasuk terhadap diri sendiri gitu, terhadap foto ini. Nah, itu, nah yang paling dasar ini kan level kesadaran diri pada diri itu diidentifikasi dengan yang material, dengan materi. Jadi ini kesadaran akan dunia kan. Jadi kalau level kesadarannya masih di dimensi ketiga, maka diri itu akan diidentifikasi dengan isinya dunia gitu. Hal-hal yang berbau materi. Kemudian ada lagi dimensi keempat masih dunia, tapi dia sudah hal yang bersifat kenangan gitu ya, sesuatu yang relatif, tidak lagi fix gitu. Jadi dimensi tiga, dimensi keempat itu masih kesadaran yang sifatnya itu world, dunia. Dunia. Nah, dimensi kelima keenam di situ itu diri diidentifikasi dengan ini kan dimensi kelima keenam ini kesadaran pada kehidupan kan, life. Sesuatu yang sudah bersifat subjektif. Lalu dimensi ketujuh baru kesadaran diri pada diri itu sendiri. Di kesadaran diri pada wuto itu sendiri gitu. Itu teman-teman yang apa ya? Ini sulit ini kalau tidak ada kosakatanya gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih nyaman itu kalau pakai kosakata bahasa Muna gitu ya. Karena dia terbedakan gitu. Mana wuto itu sense of I gitu. Itu kalau di 700 dia kesadaran diri pada level kesadaran diri pada wuto. Ternyata wuto itu sendiri adalah yang disebut kehadiran Tuhan kan gitu ya. Itu sudah sini gut view-nya itu self gitu. Dan ini harus nggak boleh ngawur, nggak boleh ngawur. Dia harus diajarin kategori-kategori. Nggak boleh pakai bahasa nggak jelas gitu. Ntar yang paling pak. Jadi gini, dalam identifikasi diri ini, Wuto ini kan, itu ada dua kutub ekstrim gitu. Ada dua kutub ekstrim. Nanti bikin pengakuan palsu, saya adalah Tuhan, itu pengakuan palsu. Nanti bikin pengetahuan palsu yang lain, saya adalah tubuh. Itu dua-dua. Makanya harus dia harus dibersamai. Kalau titik ekstrimnya yang S kecil kan, saya adalah tubuh. Ini jadi S kecil kan. Jadi wutonya itu disamakan dengan tubuh. Kalau ekstrim yang ini dikira S besar, ternyata kepalsuan juga, nanti
saya adalah Tuhan gitu, tapi nggak ngerti Tuhan itu apa gitu. Jadi kalau pakai bahasa Muna itu dia kalau diri pribadi itu wuto. Lalu Tuhan itu juga dia wuto gitu. Tapi yang karena ini ada dua wuto, ada dua diri pribadi. Nggak mungkin hanya ini, nggak mungkin seperti teori panteisme. Wuto yang ini melebur jadi wuto yang ini, nggak ada begitu. Karena ini dia ada, ini wuto yang ini sudah ada, nggak bisa nggak ada. Kalau wuto yang ini jadi nggak ada, itu kan sudah ada, sudah wujud. Kalau wuto yang ini sifatnya wujud, kalau wuto pada diri kita itu sifatnya, kalau Allah wujud maka saya berarti sudah wujud, sudah saya adalah saya, kamu adalah kamu. Nggak mungkin kalau lalu saya Aines tuh hilang lagi, nggak mungkin. Jadi itu kalau apa ya, apa namanya itu harus rapi memang harus. Dan ini memang sebaiknya dipelajari itu. Jangan baca buku sendiri. Harus rapi kategori, ada kesadaran diri pada dunia, ada kesadaran diri pada kehidupan, ada kesadaran diri pada uto itu sendiri gitu ya. Ada kesadaran diri pada uto itu sendiri. Itu harus dia harus dibenahin. Nggak bisa kok sakarepe dewe gitu. Tapi sebenarnya misalnya orang ngaku saya adalah Tuhan, itu sama naifnya dengan pengakuan saya adalah tubuh gitu. Dua-duanya itu naif karena pada akhirnya itu dia berarti belum sadar dengan wuto tadi. Karena kalau wuto itu dia nggak bisa dengan yang lain. Saya adalah saya gitu aja. Kalau kesadaran pandehau wuto begitu, saya adalah saya, nggak boleh. Tidak mungkin saya adalah yang lain. Saya adalah saya. Saya adalah saya gitu. Wuto kan begitu. Nggak bisa kok saya adalah tubuh itu naif. Apalagi saya adalah Tuhan itu juga lebih naif. Sama naifnya sebenarnya. Yang benar itu ya saya gitu. Nggak ada yang lain pada sense of self itu. Nggak ada yang lain pada sense of self. Sense of self itu ya awareness gitu kan. Awareness. Nah, itu sudah dimensi mulai ke 7 ke atas gitu. Pencerahan gitu ya. Akhirnya dia sadar pada diri pribadinya. Realisasi akhirnya terjadi bahwa saya itu bukan data gitu ya. Bukan konten atau data. Melainkan medan impersonal. Disebut medan tuh, ini kategori ruang ya. Itu dibedakan dengan ruang materi gitu ya. Yang berisi bentuk-bentuk material. Medan impersonal yang jaraknya beberapa langkah dari konten. Kemudian orang menyadari bahwa diri gitu ya, diri itu adalah apa ini? Bahwa dirinya penonton bukan peserta. Ya, jadi Wuto itu dia uh, tidak pernah sebagai yang lain. Pokoknya
Saya ya sebagai saya, gitu. Tidak pernah sebagai perasaan, tidak pernah sebagai pikiran, tidak pernah sebagai tubuh, bukan tidak pernah sebagai yang lain gitu. Jadi butuh ya butuh gitu. Saya adalah saya. Berkepastian dia, berkepastian. Oke lah, itu dulu ya. Itu dulu malam ini lagi agak ngantuk sebenarnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mentoring Telos, insya Allah bulan ini, Jumat besok ya, tanggal 27 sampai 29. Bagi teman-teman alumni bisa riset gratis ya. Terima kasih, kita bertemu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.